Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hadriansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, dan teman-temanku kelas Ekonomi Syariah 3 yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, saya Ahmad Fadil selaku moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 1. Yang pertama adalah Laila Putri, yang kedua adalah Aulia Triwinarni, dan yang ketiga adalah Nelly Wahyuni, dan yang keempat adalah Ali Wafa. Baik, langsung saja untuk penyampaian materi pertama, kepadanya dipersilahkan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam periode masa Rasulullah. Baik, langsung saja yang pertama. Dalam sejarah peradaban Islam ada seorang tokoh agung yang dilahirkan di Jazirah Arab. Beliau adalah Rasul terakhir dan penutup para nabi, yakni Muhammad bin Abdullah. Dalam kepemimpinannya terdapat 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, yakni di mana diangkatnya beliau menjadi Rasul hingga hijrah ke Madinah. Sedangkan pada periode Madinah ini, Nabi Muhammad berada di Madinah hingga beliau wafat. Kepemimpinan Nabi Muhammad ini pada masa hidupnya telah memberikan arti penting dalam sejarah peradaban Islam. Mengapa demikian? Karena dalam kepemimpinan beliau dipandang tidak hanya sebatas pemimpin saja, melainkan sebagai pemimpin negara. Maksudnya di sini, beliau tidak hanya sebagai rasul, melainkan sebagai negarawan juga. Kemudian dalam periode Mekah, pada masa ini Islam disiarkan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Karena pada masa ini kaum Quraisy memiliki sembahan lain yang dibuat oleh mereka sendiri. Dan juga pada saat itu jumlah orang yang masuk Islam masih sangat sedikit. Sedangkan pada periode Madinah ini, Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Namun, sebelum dilakukannya dakwah secara terang-terangan ini, banyak orang yang mengganggu dan menghentikan dakwah tersebut. Maksudnya di sini, dakwah yang mereka hentikan itu ketika dalam periode Mekah. Dengan cara diplomasi dan kekerasan mereka lakukan, akhirnya Nabi Muhammad bersama kaum muslim lainnya berhijrah ke Madinah. Dan dalam periode Madinah ini, disinilah babak baru kemajuan Islam dimulai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Triwinarni. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang materi kondisi bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam biasanya disebut Arab Jahiliyah. Bangsa yang belum berperadaban, bodoh, dan tidak mengenal aksara. Namun bukan berarti tidak seorang pun dari penduduk bangsa Arab yang tidak mampu membaca dan menulis, karena beberapa orang sahabat Nabi diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Ibnu Sa'ad mengatakan, bangsa Arab jahiliyah dan permulaan Islam menilai bahwa orang yang sempurna adalah yang dapat menulis, berenang, dan melempar panah. Bahkan Ibnu Habib al-Baghdadi sempat menulis nama-nama bangsawan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam. Hanya saja, baca tulis itu belum menjadi tradisi, tidak dinilai penting, tidak pula menjadi tolak ukur kepintaran dan kecendekiaan seseorang. Secara asal-muasalnya, masyarakat keturunan Arab terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu berasal dari keturunan Khotan,
yaitu golongan Kataniyun yang berwilayah di bagian selatan. Yang kedua dari keturunan Ismail bin Ibrahim, yaitu golongan Adnaniyun yang berada di wilayah bagian utara. Tetapi dalam perjalanannya, kedua golongan ini saling berbaur akibat dari perpindahan penduduk jauh sebelum kedatangan Islam. Jazirah Arab bagian utara telah ditemukan tradisi baca tulis. Tradisi tulis menulis di Jazirah Arab terus berlanjut sampai datangnya Islam. Berdasarkan kabar dari sebagian sejarawan bahwa pada saat datangnya Islam di Mekah hanya terdapat 17 orang yang dapat menulis. Namun, kabar itu menurut Azami belum lengkap, mengingat Mekah merupakan kota kosmopolitan, pasar barter, dan persimpangan jalan yang dilalui para kafilah. Lagi pula, data yang dikemukakan ternyata belum memasukkan sejumlah nama yang juga dikenal memiliki kemampuan tulis-menulis. Apalagi jika mau menengok kembali sejarah, peradaban, dan sastra Arab pra-Islam, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah orang Arab yang melek huruf tentu lebih banyak lagi. Bangsa Arab, terutama Arab bagian utara, dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengubah sebuah syair. Syair-syair itu diperlombakan, kemudian yang unggul ditulis dan digantungkan di dinding Ka'bah. Melalui tradisi sastra tersebut, diketahui bahwa peristiwa-peristiwa besar dan penting secara faktual ikut memberi pengaruh serta mengarahkan perjalanan sejarah mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa penting itu mereka abadikan dengan berbagai cara, seperti kisah, dongeng, nasab, nyanyian, dan syair. Mereka menyimpan catatan itu dalam bentuk hafalan. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengenal tulisan, tapi tradisi lisan lebih dihargai dan diutamakan ketimbang tradisi tulisan. Karena itu sejarah awal bangsa Arab hanya berupa ungkapan mengenai berbagai peristiwa dan peperangan yang disimpan dalam bentuk hafalan dan ditransfer ke pihak lain melalui tradisi lisan. Jika dilihat pada konteks lain, sosial politik pra-Islam sangat rendah dan tidak berkembang. Apalagi dalam konteks ini, masyarakat Arab pra-Islam telah terbentuk kabilah. Kemudian dari beberapa kabilah terbentuknya suku. Jadi sebetulnya pada masa Arab pra-Islam sudah terbentuk identitas masyarakat Arab itu sendiri. Namun karena penekanannya pada hubungan kesukuan yang kuat, kesetiaan terhadap suku harus dijaga dan solidaritas yang tinggi, maka sering terjadi kekacauan dan peperangan di antara suku-suku yang ada. Masyarakat Arab pra-Islam merupakan kancah peperangan terus-menerus, sehingga kebudayaan mereka tidak berkembang. Itulah salah satu penyebab bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka untuk ditemukan di dunia Arab dan bahasa Arab. Orang Arab pra-Islam dan kebangkitan Islam tidak atau belum menulis sejarah. Peristiwa-peristiwa sejarah disimpan dalam ingatan mereka. Bukan hanya karena mereka buta aksara, tetapi juga karena mereka beranggapan bahwa kemampuan mereka lebih terhormat. Semua peristiwa sejarah itu diingat dan diceritakan berulang-ulang secara turun-temurun. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu sejarah dianggap sebagai ilmu-ilmu keagamaan karena pada awalnya terkait erat dengan ilmu hadis. Seperti pada masa pra-Islam dan awal Islam, bangsa Arab tidak mencatat sejarah mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, masa kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun saat beliau bertafakur di Gua Hira. Pada malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril. Dalam wahyu pertama ini, beliau belum diperintahkan untuk menyerukan kepada umat manusia. Nah, baru pada wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara diam-diam kepada keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah masuk Islam. Langkah dakwah Nabi selanjutnya adalah mulai menyerukan dakwah Islam secara terang-terangan kepada lapisan masyarakat Arab. Setelah dakwah terang-terangan ini, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Menurut Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan dakwah Islam, yaitu yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, mereka mengira bahwa dengan tunduk kepada seruan Nabi Muhammad, berarti mereka tunduk kepada pemimpin Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang mengakar pada bangsa Arab. Yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki bagi mereka. Banyak cara yang ditempuh oleh pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi, mulai dari melepaskan hubungan Nabi dengan Abu Thalib, hingga mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk membujuk Nabi. Mereka menawarkan tahta, wanita, dan harta asal Nabi Muhammad bersedia menghentikan dakwahnya. Namun semua tawaran ini ditolak oleh Nabi. Setelah cara diplomatik dan bujuk rayu gagal, kaum Quraisy melakukan tindakan kekerasan secara fisik. Kemudian tindakan ini semakin intensif dilakukan setelah mereka mengetahui lingkungan rumah mereka dan para budak mereka sudah banyak yang masuk Islam. Para pemimpin Quraisy juga mengharuskan setiap keluarga menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai mereka murtad kembali. Melihat kekejaman penduduk Mekah, mendorong Nabi untuk mengungsikan sahabat-sahabatnya keluar kota Mekah. Pada tahun kelima kenabian, Nabi menetapkan Habsyah atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia sebagai tempat pengungsian. Di samping itu, semakin kejam perlakuan kaum Quraisy, semakin banyak orang yang masuk Islam, termasuk 2 orang kuat Quraisy, yakni Hamzah dan Umar bin Khattab. Dengan masuknya 2 tokoh besar ini, posisi umat Islam di Mekah semakin kuat. Menguatnya posisi Islam di kota Mekah semakin memperkeras reaksi kaum Quraisy. Kemudian mereka melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim. Pemboikotan ini dimulai tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun, yang menyebabkan Bani Hashim pindah ke lembah luar kota Mekah. Setelah pemboikotan dihentikan, Bani Hashim pun kembali ke kota Mekah. Namun, tak selang berapa lama, Abu Thalib meninggal dunia, dan disusul oleh istri Nabi, Khadijah, juga meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian, yang merupakan tahun kesedihan atau Amul Husni bagi Nabi Muhammad. Untuk menghibur Nabi Muhammad yang sedang berduka, Allah mengisra dan memi'rajkan beliau pada tahun ke-10 kenabian. Setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, kemajuan dakwah Islam mengalami perkembangan. Perkembangan ini datang dari penduduk Yastrib yang berhaji ke Mekah, yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang masuk Islam dalam 3 gelombang. Gelombang pertama pada tahun ke-10 kenabian, gelombang kedua pada tahun ke-12 kenabian, dan gelombang ketiga pada musim haji berikutnya. Pada gelombang ketiga ini, atas nama penduduk Yastrib, mereka meminta Nabi agar berkenan pindah ke Yastrib. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala ancaman. Nabi pun menyetujui usulan mereka. Dalam perjalanan ke Yastrib, Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Saat memasuki kota Yastrib, beliau disambut
oleh penduduk kota Yastrib dengan penuh kegembiraan. Dan sejak saat itulah kota Yastrib diubah menjadi Madinatul Munawwarah atau kota yang bercahaya, karena dari sanalah sinar Islam terpancar. Selanjutnya adalah masa kejayaan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah mencapai kejayaan pada masa kerajaan Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Kejayaan Bani Fatimiyah di Kairo, Mesir, dan kerajaan Bani Umayyah di Cordova, Spanyol. Salah satu indikator kejayaan peradaban Islam itu adalah indikator dalam bidang ilmu pengetahuan. Ada dua elemen utama kejayaan peradaban Islam dalam perspektif ilmu pengetahuan, yakni tingginya aktivitas ilmiah dan kemajuan ilmu pengetahuan, baik itu agama maupun ilmu umum. Aktivitas ilmiah yang dimaksud ialah penyusunan buku-buku ilmiah dan gerakan penerjemahan. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu agama meliputi ilmu tafsir, hadis, kalam, dan fikih. Sementara kemajuan dalam ilmu umum mencakup filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan geografi. Seperti yang dijelaskan barusan, ada dua elemen utama kejayaan peradaban Islam, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Dalam kemajuan agama Islam, dari ilmu agama, dari tingginya aktivitas ilmiah, di mana aktivitas ilmiah yang dimaksud ialah menyusun buku-buku ilmiah dan gerakan penerjemahan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu agama meliputi ilmu tafsir, hadis, dan kalam fikih. Dan selanjutnya adalah ilmu umum. Sementara kemajuan dalam ilmu umum mencakup filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan geografi. Terima kasih. Saya Ali Wafa, NIM 2011 0502 0011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemunduran secara sepintas. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah dilakukan oleh Yazid bin Abdul Malik pada 720 sampai 725 Masehi. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada masa itu berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan kepentingan etnis politik masyarakat, dinyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, Hisam bin Abdul Malik pada 724 sampai 743 Masehi. Bahkan pada masa ini muncul satu kekuatan baru. Di kemudian hari menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali. Walaupun sebenarnya Bani Hashim bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil. Akan tetapi, karena gerakan oposisi ini semakin kuat, sehingga tidak berhasil dipadamkannya. Setelah Hisam bin Abdul Malik wafat, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil berikutnya bukan hanya lemah, tetapi juga bermoral buruk. Hal ini semakin memperkuat golongan oposisi, dan akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulah Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang merupakan bagian dari Bani Hashim itu sendiri, di mana Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, walaupun berhasil melarikan diri ke Mesir, namun kemudian berhasil ditangkap dan dibunuh di sana. Kematian Marwah bin Muhammad menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di timur Damaskus, yang digantikan oleh Daulah Abbasiyah, dan dimulailah era baru Bani Umayyah di barat Al-Andalus. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 1 dan terima kasih untuk teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.